Shalom semuanya, saya berharap semuanya ada dalam keadaan yang sehat, tidak kurang suatu apapun, dan berkat-berkat Tuhan melimpah kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara semuanya lovers of God. Hari ini kita akan masuk ke dalam satu tema yang luar biasa. Tema kita malam hari ini adalah sikap seharusnya orang percaya terhadap iblis. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian lovers of God, kita tahu bahwa perintah Tuhan itu sudah jelas sebagai kita orang-orang percaya bahwa kita memiliki kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Ayat tema yang kita bicarakan pada malam hari ini terambil dari 1 Petrus 5 ayat 8, yaitu sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ini adalah tema talk show kita malam hari ini, Lovers of God. Saya tidak akan berpanjang-panjang. Saya akan serahkan kepada host kita malam hari ini, yaitu Pastor Philip Jono. Saya persilahkan, Pastor. Shalom, lovers of God sekalian ya, Bapak Ibu. Ya, malam ini satu kesempatan yang luar biasa untuk kita boleh sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Ibu moderator kita, Ibu Desi Deria, ini luar biasa sekali. Saya mendapatkan kesempatan untuk beliau bisa bergabung dalam talk show kita malam ini. Ya, thank you Bu Deri buat waktunya. Ya, tadi udah sempat disinggung bahwa tema kita malam ini adalah sikap seharusnya orang percaya terhadap iblis. Kenapa? Karena ya ini latar belakangnya. Saya itu melihat bahwa dunia YouTube sekarang itu banyak banjir berita-berita tentang dunia mistis, ya kan? Nah, lalu anak Tuhan itu mulai terbelah. Satu, dia menjadi ikut-ikutan terbawa ke arah sana, mulai suka nonton-nonton begituan, suka terlibat hal-hal begituan, menganggap nggak apa-apa, ya kan, ke paranormal segala macam nggak apa-apa gitu. Di sisi lain menjadi paranoid, ketakutan terhadap kuasa iblis. Nah, malam ini kita akan kupas itu, sikap seharusnya kita sebagai orang percaya itu seperti apa. Bapak Ibu, lovers of God, saya selalu menamakan dengan orang percaya. Saya selalu menekankan kita ini orang percaya, bukan orang Kristen. Saya tidak ngomong dengan orang Kristen, saya selalu ngomong orang percaya. Karena orang percaya pasti Kristen, tetapi orang Kristen belum tentu dia adalah seorang percaya. Jadi makanya kenapa judulnya sikap seharusnya orang percaya. Karena memang itulah identitas kita seharusnya. Ya, tadi udah sempat disinggung, natsnya itu dari 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Ini adalah ayat emas untuk landasan pijakan kita. Tapi sebelumnya, saya mau bacakan dulu satu ayat itu dalam 2 Korintus 11 ayat yang kedua. Saya akan bacakan, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku, kata Paulus, telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Dengan kata lain, setiap orang percaya itu sudah dipertunangkan kepada Kristus. Mempelai Kristus. Orang percaya adalah mempelai Kristus. Makanya judul talk show malam ini saya pakai istilah Om Kris. Ini sekedar disclaimer ya. Jadi barangkali ada yang namanya Kris, Om Kris, obrolan mempelai Kristus. Karena apa yang akan kita perbincangkan ini untuk kita para mempelai Kristus. Jadi karena kita orang percaya adalah mempelai Kristus, makanya dasar landasan kita untuk
berhubungan dengan kuasa kegelapan itu seperti apa? 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 dengan jelas berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dari ayat ini lovers of God, kita dapat temukan beberapa pokok kebenaran. Yang pertama, kita harus selalu sadar dan berjaga-jaga. Kenapa? Karena kalau kita tidak sadar, kita tidak mungkin bisa berjaga-jaga. Hanya orang yang sadar dia dapat berjaga-jaga. Dan di sini dikatakan sadarlah, berjaga-jagalah. Ada kata lah di sini. Ya, ini moderator kita ini Doktor S3 Komunikasi. Pasti tahu betul. Kalau kata lah itu artinya perintah. Setuju ya, Bu Dery ya? Nah, saya percaya semua Bapak Ibu lovers of God pasti setuju. Lah itu artinya perintah. Artinya gini, Tuhan memerintahkan kita untuk kita sadar dan berjaga-jaga. Itu dulu kebenaran pertama yang kita harus pegang. Ya, karena tanpa kita sadar, kita nggak bisa berjaga-jaga. Nah, kebenaran yang kedua, iblis itu adalah lawan kita. Sadari betul. Situ ayatnya berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis. Jadi jangan pernah membuat iblis itu menjadi teman kita. Karena dari sono kodratnya iblis itu adalah lawan kita, musuhnya kita. Jadi jangan pernah kita bermain-main dengan areanya dia. Jangan pernah kita bermain-main dengan kampungnya dia istilahnya. Ya, jangan. Kenapa? Itu musuh kita. Ya. Yang ketiga, iblis buat anak Tuhan, iblis itu berjalan berkeliling seperti singa. Sadari betul lovers of God. Iblis itu berjalan seperti singa. Terhadap siapa? Orang percaya. Kenapa? Karena iblis itu tidak bisa menyerang kita. Di situ kalimatnya bilang begini kan, si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Ya kan? Nah, Alkitab Amplified Bible itu menggunakan kalimat iblis itu singa yang mengaum-ngaum itu dengan kalimat begini. Mengaum dalam keadaan sangat kelaparan. Wow. Jadi iblis itu punya tendensinya untuk menyerang kita. Jadi sadari, iblis itu musuh. Jangan pernah jadikan dia teman kita. Jadi kalau kita bermain-main dengan kuasa kegelapan, kita bermain-main dengan ramal-ramalan, kita bermain-main dengan horoskop, kita bermain-main dengan paranormal, hati-hati. Kita sedang menjadikan iblis menjadi teman kita. Dan itu nggak akan pernah bisa. Kamuflase seakan dia bisa menjadi teman kita. Tetapi sesungguhnya iblis itu adalah musuh kita. Dan dia akan siap menerkam kita. Hati-hati. Nah, kenapa iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum? Hanya bisa berkeliling. Karena buat orang percaya ada pagar perlindungan sekitar kita. Ada amin? Ini yang saya suka. Ini yang saya suka lah persahabatan. Jadi jangan kita paranoid terhadap kuasa gelap. Berjaga-jaga, yes. Tetapi jangan paranoid. Kebenaran yang keempat, itu kita dapat, tadi di kalimatnya begini. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kalau kalimatnya dapat ditelannya, artinya ada yang tidak dapat ditelannya.
yang tidak dapat ditelan kalau dia ada di dalam pagar perlindungan Tuhan. Dan siapa yang dapat ditelan? Yaitu mereka yang di luar pagar perlindungan Tuhan. Oke, gitu dulu. Bu Dery, mungkin mau tambahkan. Ya, Pastor Philip, kalau kita bicara tentang pagar pelindungan Tuhan ya, saya tuh jadi teringat ada satu kisah di Alkitab yang berbicara tentang bagaimana pagar perlindungan Tuhan ini melindungi satu tokoh ini. Bahkan tidak hanya melindungi dia, tapi juga melindungi keluarganya, melindungi pekerjaannya, dan juga melindungi apapun yang dia miliki. Itu Pastor Philip. Saya langsung aja ya buka peran siapa ya tokoh ini ya Pastor ya. Oh, Itu saya silakan, baca silakan. itu ya, saya baca di dalam Ayub, Pastor Philip ya. Ayub 1 terutama ini buat saya indah banget ini ya. Ayub 1 ayat 7 sampai 10. Tetapi mungkin untuk lovers of God saya bacakan terutama ayat firman Tuhan dari Ayub 1 ayat 8 sampai 10 ya, lovers of God ya. Saya bacakan. Ayub 1 ayat 8 sampai 10. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Nah, ini menarik sekali nih Pastor Philip. Kenapa? Karena kita melihat kok luar biasa ya perlindungan Tuhan atas anak-anaknya, atas orang-orang yang percaya kepadanya. Tapi seperti Pastor Philip Jono tadi bilang, masih banyak orang-orang di dunia ini, bahkan orang-orang percaya, yang sikapnya ketakutan gitu loh. Ini satu kisah aja Pastor Philip Jono dan lovers of God, Bapak Ibu sekalian. Saya punya rekan-rekan di kantor saya gitu ya, yang kalau cerita itu wah seolah-olah kita ini bisa aja, kapan aja bisa kena santet. Waduh, katanya bisa dikirimin ini itu dan sebagainya. Gitu ya. Saya coba waktu itu sempat berbicara. Saya bilang, tahu nggak kalau kita orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, Tuhan sudah memberikan kepada kita satu roh yang begitu kuat, yang bisa melawan semua ini, gitu ya. Waktu itu ya Pastor Philip Jono dan lovers of God. Tapi mereka tuh kayak melihat saya dengan iya ya, buktinya ada yang kena santet, gitu loh. Terus saya juga bilang, tuh Ayub tuh, gitu. Ada juga yang ngomong, iya tapi kan Ayub juga diserang. Nah, gimana tuh Pastor Philip? Kalau bicara tentang pagar perlindungan Tuhan, kok masih ada yang begini ya Pastor ya? Gimana tuh Pastor kira-kira? Ya, ini luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Saya juga sempat mau ungkapkan ini gitu ya. Nah, gini lah sobat. Saya mundur satu ayat dari yang tadi Bu Dery sampaikan. Ayub 1 ayat yang ke-7. Kenapa? Karena saya mau sampaikan ini penting banget. Ayub 1 ayat yang ke-7 berkata demikian. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Dari sini kita tahu, iblis itu tidak omnipoten, tidak omnipresent. Nangkap ya? Karena iblis perlu jalan keliling bumi. Kalau Tuhan kita dalam waktu yang bersamaan dia bisa ada di segala tempat karena dia omnipresent. Kenapa dia bisa omnipresent? Karena dia omnipoten. Itu dulu yang kita pegang. Nah, kalau kita udah tahu antara iblis dengan Tuhan, dia udah beda kelas. Setuju ya? Nyambung dari pertanyaan Bu Dery tadi. Ada satu ayat dalam Mazmur 91 ayat yang ke-11. Ya. Mazmur 91 ayat yang ke-11. Di situ berkata begini. Sebab malaikat-malaikatnya
akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Nah, kata menjaga di sini, lapar sobat, kata Ibrani yang digunakan adalah shamar. Apa artinya? Punya salah satu maknanya yang pertama, menjaga seperti bodyguard menjaga. Wow, keren ya. Yang kedua, mengobservasi seperti pas pampres, kalau saya boleh terjemahkan. Wih, keren cuy. Waduh ya. Tuhan jagain kita itu seperti bodyguard menjaga kita. Dan pas pampres yang mengobservasi keadaan sekitar. Mana nih yang membahayakan kita? Ya kan? Nah, pagar perlindungan Tuhan itu seperti itu. Nah, saya mau saksikan. Sekian tahun yang lalu, ada mungkin sekitar 25 tahun yang lalu gitu. Saya waktu itu saya bekerja sebagai konsultan IT dan saya datang ke satu klien saya. Dia komputer servernya itu rusak. Jadi saya harus datang ke sana. Saya baru bisa kerja itu setelah after office hour, ya. Jadi setelah jam kantor bubar, saya baru bisa kerja. Waktu saya kerja, saya nggak sadar akan keadaan sekitar. Udah, saya kerjain terus, lalu saya tes jalan. Kurang lebih kira-kira jam setengah 12 malam, saya udah selesai dan saya keluar. Begitu saya keluar, security kaget. Waduh, masih ada Pak Jono di sini ya? Saya bilang, loh kenapa Pak? Kayaknya kaget banget gitu ngeliat saya keluar kan. Terus security bilang ini, Bapak sama siapa di dalam? Saya bilang, sendirian. Kenapa emang? Bapak nggak dengar apa-apa? Enggak, saya bilang. Paling saya dengar suara ini, keyboard komputer saya bilang. Singkat cerita, security-nya nggak berani ngomong, dia bilang, ya gitu deh Pak, katanya ya. Lalu saya pikir, udahlah, ngapain saya pikirin begitu, saya pulang. Besoknya saya kunjungan ke klien saya untuk make sure komputernya, servernya semua berjalan baik. Ada staf di sana yang bisik-bisik gitu ya. Terus ada yang memberanikan diri ketemu saya, dia bilang, Pak, semalam sama siapa di sini? Sendiri, saya bilang. Emang kenapa? Security semalam juga nanya pertanyaan yang sama, saya bilang. Ada apa ini? Kan mulai jadi pertanyaan buat saya gitu kan. Terus dia bilang, oh Bapak belum tahu ya? Emang kenapa? Jadi ceritanya ruangan tempat saya membereskan server itu berdekatan dengan gudang. Gudang salah satu produk pabrikan tas backpacker gitu yang cukup bonafit di Indonesia. Dan karyawan-karyawan sana sering mendengar kalau mereka yang lembur-lembur itu nggak ada yang berani lewat jam 7 malam. Jadi mereka selalu tidak pernah lewat jam 7 malam. Karena pernah ada yang lewat jam 7 malam spooky. Ya, terdengar seperti kayak bunyi ayunan, keok, kreot, kreot, kreot. Terus seperti kayak suara anak kecil lagi narik karung gitu. Terus ya pokoknya suara-suara menyeramkan. Pernah terdengar kuda meringkik. Saya bilang, oh haleluya, saya bilang. Saya nggak dengar apa-apa. Bukan karena sayanya, tetapi karena status saya sebagai orang percaya. Ketika status saya sebagai orang percaya, ada pagar perlindungan Tuhan, dan saya tidak keluar dari pagar itu, iblis nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, Ayub digocoh itu
untuk membuktikan adanya pagar perlindungan Tuhan atas Ayub. Nah, pertanyaannya begini, kenapa Tuhan izinkan Ayub digocoh? Iya kan? Mungkin kita bilang, iya kan Ayub nggak digocoh karena Ayub ada perlindungan Tuhan. Kenapa Tuhan angkat pagar perlindungannya dong? Kenapa? Karena untuk membuktikan bahwa tuduhan iblis itu tidak benar. Saya bacakan ayatnya ya, tadi sempat disinggung. Itu dalam ayat yang ke-11, tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya itu, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Ketika Ayub ngalamin itu semua, ia mengutuki Tuhan siapa? Bukan Ayub, tapi istrinya. Setuju ya? Ayub sampai detik terakhir dia tidak mengutuki Tuhan. Jadi seperti itu, Bu Dery. Pagar perlindungan Tuhan itu nyata banget buat kita orang percaya. Tetapi kembali, jangan kita bermain-main dengan kita buka celah. Jangan istilahnya gini, pencobai Tuhan kita. Kita udah tahu nih ada pagar perlindungan, terus kita bermain-main, maaf kata, ya, main jalangkung lah, main inilah, itulah. Artinya kita yang buka celah. Kita sudah tahu barang-barang tumpas yang tidak boleh ada dalam rumah kita. Kita bawa itu ke dalam rumah kita. Artinya kita buka celah. Ya, kurang lebih seperti itu, Bu Dery. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Terima kasih, Pastor Philip Jono. Jadi jelas ya di sini bahwa bagi orang-orang percaya, perlindungan Tuhan itu sempurna ya. Dan bahwa apa yang terjadi pada Ayub itu bukan untuk menunjukkan bahwa ternyata Tuhan nggak sanggup loh. Ada loh celahnya perlindungan Tuhan. Bukan begitu ya. Nah, ini sebenarnya yang harus dipegang oleh anak-anak Tuhan, orang-orang percaya ya bahwa Tuhan itu melindungi kita dengan sempurna. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi nih, Pastor Philip. Nah, saya memberikan juga kesempatan buat Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian lovers of God yang ada di dalam ruang Zoom ini, maupun yang melihat melalui tayangan ulang nanti ya dalam rekaman, kami persilahkan kalau misalnya ada yang mau bertanya, kita akan memberikan kesempatan untuk bertanya. Saat ini boleh, nanti akan ada kesempatan, atau diberikan melalui email. Emailnya, alamatnya adalah renungan dot atau titik ini manaku, N-nya 2 ya, renungan titik ini manaku @gmail.com. Jadi pertanyaan yang mungkin tidak bisa saat ini diutarakan lewat acara talk show Om Kris kita malam ini, mungkin bisa melalui alamat email renungan titik ini manaku, N-nya 2 @gmail.com. Baik, Pastor Philip Jono, mungkin kita berikan kesempatan dulu ya untuk yang hadir malam hari ini, bisa Pastor? Monggo, silakan. Ya, baik. Baik, kalau begitu. Ya, saya persilahkan untuk Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, lovers of God, apakah yang hadir di Zoom ini ada yang ingin bertanya mungkin? Atau ingin sharing pengalaman atau apapun yang mungkin bisa kita bicarakan terkait topik kita malam hari ini? Ada, Pak. Oh, silakan. Silakan, Pak. Silakan sebutkan namanya ya, Pak. Boleh ya. Nama saya Ari Wisnu. Saya itu mau nanya, baru tadi siang terjadi ya, saat itu tidur siang, terus saya mau tidur di siang itu, ada suara pria mengatakan, kalau kamu ngantuk tidur aja. Saya lihat kiri kanan nggak ada orang, jadi sebenarnya ngomong siapa itu? Saya mau pengen tahu Pak, apakah itu suara dari Tuhan, apa ada suara iblis ya Pak? Itu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Ari. Silakan Pastor Philip. Gini ya Pak Ari. Jadi Iya, Pak. kita mesti tahu dulu istilahnya suara Tuhan kan kita sadari betul ada 3 suara.
yang sangat bermain dalam kehidupan kita. Satu suara Tuhan, dua suara kita, suara hati kita, dan yang ketiga itu suara dari iblis. Nah, pembedanya adalah kalau itu suara Tuhan, itu ada damai sejahtera dalam hati kita. Dan kalau itu suara Tuhan, itu bukan dari hasil olahan pikiran gitu, spontanitas sifatnya. Itu kalau suara Tuhan. Tetapi kalau hasil pemikiran biasanya itu dari suara hatinya kita, gitu. Nah, kalau suara iblis itu lebih sering membujuk kita untuk melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan hukum-hukum Tuhan. Gitu. Iblis sangat menawarkan hal-hal yang enak di depan, tidak enak di belakang. Tetapi kalau Tuhan selalu memberikan arahan tuntunan yang jelas buat kita dan adanya damai sejahtera. Jadi Pak Ari mau tahu itu suara Tuhan atau bukan? Ketika Pak Ari dengar itu, Pak Ari tidur enggak? Tidurnya nyenyak enggak? Baru mau tidur, Pak. Iya. Saya baru mau malah tidur gitu. Suara itu datang. Mas saya pikir kok saya nggak ada punya perasaan takut ya kan? Saya bilang kalau mau itu iblis, kan kita bikin perasaan takut ya. Kita nggak takut dulu, Pak. Iya, berarti kalau begitu itu suara Tuhan, ya kan? Nah, jadi intinya gini. Setelah Pak Ari dengar itu, Pak Ari hatinya damai enggak? Bisa aja sih, tenang aja Pak, gitu Pak. Enggak jadi takut kan? Enggak Pak. Nah, ya udah. Jadi nggak usah takut Pak Arinya gitu kan? Gimana? Terjawab Pak Ari? Iya Pak, makasih Pak. Puji Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Pak Ari untuk pertanyaannya. Memang kalau suara yang bukan berasal dari Tuhan, itu pasti ujung-ujungnya tidak akan menjadi berkat buat kita. Gitu ya Pastor Philip Jono ya, tidak akan jadi berkat, tidak akan menguatkan, tidak akan mendatangkan damai sejahtera. Mungkin gitu ya Pastor Philip Jono ya, untuk membedakan. Kalau suara hati kita sendiri biasanya tuh ya seperti Pastor Philip Jono tadi bilang, merupakan hasil logika kita, hasil pemikiran kita. Terima kasih Pak Ari, terima kasih Pastor Philip. Ini benar-benar yang aplikatif ya dalam kehidupan sehari-hari. Memang seringkali orang percaya juga jadi bingung gitu. Ini suara Tuhan atau suara saya. Tapi kalau suara si jahat kita sudah tahu. Seperti Yohanes 10 ayat 10 mungkin ya Pastor Philip Jono ya. Pencuri, si iblis itu kan pencuri ya. Hanya datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi kalau suara itu mencuri damai sejahtera, membunuh kasih kita kepada Tuhan atau kepada orang lain gitu ya, atau membinasakan damai sejahtera kita, ya berarti itu bukan dari Tuhan. Mungkin kalau moderator boleh menambahkan seperti itu kali ya, Pastor Philip Jono. Ya, baik. Nah, sebelum saya lempar kepada lovers of God lainnya, saya mau bertanya ini Pastor Philip Jono, mungkin mewakili pertanyaan-pertanyaan yang nanti mungkin akan muncul. Bentuknya pagar perlindungan Tuhan ini seperti apa ya Pastor ya? Apakah ini seperti sebuah benteng yang kokoh yang tidak bisa ditembus apapun atau bagaimana ya Pastor? Bentuk dari pagar perlindungan Tuhan ini. Mohon pencerahannya Pastor. Oke. Ya, ini semakin menarik ya. Nah, gini, lovers of God. Kalau tadi dikatakan kita sebagai orang percaya itu ada pagar perlindungan Tuhan. Nah, bentuknya apa? Iya kan? Nah, yang pertama begini, kita harus ketahui bahwa pagar perlindungan Tuhan itu bicara tanda kepemilikan dan tanda penjagaannya Tuhan atas kita. Jadi ketika kita bicara pagar perlindungan Tuhan, itu artinya kita itu tanda kita miliknya Dia. Dan tanda penjagaannya Dia. Ya kita tahu misalkan kita punya domba, peternak domba deh. Kan pasti dikandangin, ya kan? Sapi pasti dikandangin, semua peternakan pasti dikandangin. Kenapa? Itu sebagai tanda kepemilikan dan tanda penjagaan.
hewan-hewan di dalam situ dijaga. Nah, bentuknya apa? Bentuknya adalah meterai Roh Kudus. Banyak mungkin yang tidak menyadari. Efesus 1 ayat yang ke-13 dengan jelas berkata, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Apa sih meterai Roh Kudus ini? Kita sama-sama tahu meterai itu adalah tanda kepemilikan. Kalau hewan-hewan ternak itu biasanya dicap. Betul ya? Apa sih fungsinya? Fungsinya sebagai penanda hewan ini miliknya siapa. Ya kan? Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita pun sering melakukan itu. Walaupun kita nggak pakai cap-capan. Contoh misalkan yang di kantornya, gelasnya atau bolpennya dikasih nama. Artinya apa? Itu miliknya siapa kan? Betul. Kalau ada yang macam-macam yang mencuri, berarti dia akan berurusan sama si pemiliknya. Demikian pula dengan meterai Roh Kudus. Ketika ada yang berani macam-macam, dia akan berurusan dengan Tuhan. Makanya iblis dalam kisah Ayub tadi, ketika iblis mau menggocok Ayub, iblis mau ngerjain Ayub, dia lapor dulu. Lapor Pak, angkat pagar pelindunganmu supaya saya bisa masuk. Kalau tidak, nggak bisa. Iblis nggak bisa jamah. Ada satu ayat ini luar biasa. Zakaria 2 ayat yang ke-8. Zakaria 2 ayat yang ke-8. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu, sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Mari kita renungkan, lovers of God. Kalau kita ini biji matanya Tuhan, ada tanda miliknya Tuhan. Kira-kira iblis berani nggak ngerjain kita? Makanya iblis itu cuma jalan berkeliling seperti singa dalam keadaan kelaparan, berusaha mencari yang dapat ditelannya. Kenapa? Karena ada pagar perlindungan Tuhan di situ. Iblis tahu jamah kita di dalam pagar perlindungannya. Itu artinya dia berurusan dengan Tuhan. Menjamah kita seperti menjamah biji matanya Tuhan. Ada di sini yang boleh orang culek-culek matanya? Ya, bahasa Jerman, culek-culek gitu kan? Oh, saya jamin gak ada yang berani. Setuju kan? Nah, jadi kalau ditanya apa sih bentuknya pagar perlindungan Tuhan itu? Meterai Roh Kudus. Jadi jangan macam-macam. Ya. Jadi orang Kristen, orang percaya, ya, orang percaya jangan takut dengan namanya diguna-guna, disantet, diapa-apain. Enggak usah takut selama kita ada dalam pagar perlindungan Tuhan. Loh, kalau orang percaya bisa dikerjain iblis, berarti ayat yang tadi Petrus tadi berarti bohong dong. Iya kan? Kenyataannya tidak bohong, itu benar adanya. Lovers of God juga dengar kesaksian Pak Gilbert yang mau disantet sama Pak Daud Tony ketika masih berprofesi ya dalam profesi lamanya. Pak Daud Tony kesaksian bahwa ada tudung yang melindungi Pak Gilbert. Kenapa? Karena Pak Gilbert ada dalam pagar pelindungannya Tuhan. Jadi yuk mari lovers of God. Selama kita orang percaya sesuai dengan identitas kita dan kita di dalam pagar perlindungan Tuhan. Selama kita tidak keluar dari pagar itu. Jangan paranoid. Enggak usah takut. Yuk
Orang percaya, kita doa keliling, kita doa peperangan. Nggak berani, nanti saya diserang balik. Lah, berarti kita udah keluar dari pagar perlindungan kalau kita takut. Jadi kurang lebih seperti itu, Bu Dery. Terima kasih, Pastor. Nah, berarti ini pertanyaan terakhir mungkin ya dari moderator, nanti akan disambung oleh Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian lovers of God. Pertanyaannya nih pamungkas ini, Pastor Philip Jono. Berarti apa sih yang bisa membuat orang percaya bisa ditelan oleh si jahat ini, Pastor? Padahal dia udah percaya sama Tuhan Yesus gitu. Apa ya, Pastor, yang menyebabkan? Boleh dijelaskan, Pastor? Ya, ini endingnya, closingnya yang paling paling menentukan sebenarnya, ya. Kalau tadi dibilang selama kita dalam pagar perlindungan kita nggak mungkin bisa. Tetapi ketika kita keluar, kita akan dapat ditelan iblis. Nah, dalam kondisi apa kita bisa keluar dari pagar perlindungan Tuhan? Dua aja. Yang pertama, dosa. Dosa. Yeremia pasal yang kelima ayat 25 berkata, kesalahanmu menghalangi semuanya itu, dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Artinya ketika ada dosa dalam diri kita, ingat Tuhan kita itu Tuhan yang kudus. Yang kudus dan yang dosa nggak mungkin bisa bersatu. Ketika kita berdosa, itu sama artinya dengan kita keluar dari pagar perlindungan. Kan orang-orang yang ditelan iblis, coba perhatikan, orang-orang yang ya minta pesugihan lah, ke paranormal lah, coba perhatikan, keluarganya habis-habisan dikerjain iblis. Kenapa? Karena itu dosa di hadapan Tuhan. Ketika ada dosa keluar dari pagar perlindungan, iblis akan gampang menjamahnya. Dan yang kedua, yang membuat kita keluar adalah ketakutan. Paranoid. Nah, 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ya, ketakutan membuat kita panik. Ketakutan membuat kita salah bertindak. Akhirnya kita keluar dari pagar perlindungan itu. Contoh, sakit. Kita mungkin sudah sakit lama nggak sembuh-sembuh. Ya, lalu kita mikir gini, disodorkan teman, kenapa kamu nggak ke si A? Orang pinter. Ketakutan kita untuk kita hidup dalam sakit penyakit. Sakit nggak sembuh-sembuh membuat kita cari orang pinter. Itu membuat kita jatuh. Keluar dari pagar perlindungan. Nah, ketika kita keluar, jangan salahkan Tuhan. Kalau iblis menjamah kita. Jadi dua hal ini sangat sangat rentan dalam kehidupan kita. Kita jatuh dalam dosa dan kita hidup dalam ketakutan. Makanya firman Tuhan tadi dikatakan, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ketika kita menguasai diri, ketika kita tenang, pasti kita nggak akan berbuat dosa. Kenapa? Karena kita dapat berdoa. Nggak mungkin orang yang berdoa sekaligus orang itu berdosa. Ya kan? Nggak mungkin orang yang berdosa itu dalam keadaan yang berdoa. Orang lagi berdoa, atau dia berdosa juga. Dia berbuat dosa. Nggak mungkin. Jadi yuk mari lovers of God sekalian. Mari jaga hidup kita dari dosa. Kalau gembala kita menyampaikan ada dosa yang menghasilkan maut dan dosa yang mendatangkan maut dan dosa yang tidak mendatangkan maut.
Dosa yang tidak mendatangkan maut adalah dosa yang diakui. Mungkin kita jatuh dalam dosa. Dan seketika Roh Kudus ingatkan kita, buru-buru, cepat minta ampun. Supaya apa? Lobang-lobang itu segera ditambal kembali. Kita tidak keluar dari pagar perlindungan. Ingat, iblis itu musuh kita. Dia itu pengen banget nyaplok kita. Jadi kita harus selalu sadar dan berjaga-jaga. Ya, itulah saran dari Rasul Petrus buat kita. Seperti itu, Bu Dery. Terima kasih, Pastor Philip Jono. Jadi udah jelas ya, ada dua hal utama yang membuat kita bisa ditelan sebagai orang percaya kalau kita berdosa dan tidak minta ampun kepada Tuhan. Yang kedua, kalau kita punya paranoid atau ketakutan yang berlebihan. Saya jadi teringat beberapa hamba Tuhan mengingatkan bahwa ketakutan yang berlebihan itu berarti kita menyaksikan kekuasaan Tuhan. Menyaksikan kuasa Tuhan itu adalah sudah merupakan suatu dosa gitu ya, Pastor Philip. Ya benar ya, berarti ya intinya sama. Jangan sampai kita membiarkan dosa itu menguasai kita, supaya kita nggak sampai ditelan iblis, begitu ya Pastor Philip Jono. Betul, betul. Ya, terima kasih Pastor. Baik, saya serahkan kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian, lovers of God. Kalau ada yang masih mau bertanya, silahkan. Atau mungkin kalau pertanyaannya belum ada atau belum dipikirkan, oh silakan. Ibu Christine, silakan Bu Christine. Shalom, Bu. Shalom Ibu, terima kasih buat waktunya. Pastor, saya mau tanya. Ya, Tadi silakan. Pastor barusan jelasin kalau yang kudus dan dosa kan tidak dapat jadi satu ya. Sedangkan saya tuh ada satu, ya jujur aja saya punya adik ipar itu dia suka pergi ke dukun. Terus tapi adik saya tuh udah di dalam Tuhan, adik kandung saya udah di dalam Tuhan, cuman adik ipar saya tuh masih suka ke dukun. Tapi adik saya kudus, cuman kan nggak bisa jadi satu. Tapi kalau jadi suami istri, istrinya sih doa terus ya. Terus tapi dukunnya juga jalan terus gitu, itu suaminya. Jadi kudu gimana ya? Terus kedua, kan tadi Pastor juga bilang, kalau ketakutan kan namanya paranoid ya. Terus kita kan harus tenang. Tapi kan ceritanya gini, saya punya anak saya tuh punya anak lagi, cucu saya umur 3 tahun. Cuman kan dia belum bisa ngomongnya lancar gitu ya Pastor. Jadi ngomongnya tuh cuman baru bisa sedikit-sedikit hore, terus papa, terus pokoknya nggak bisa bikin jadi satu kalimat. Dan dia tuh udah bikin anak saya itu jadi ketakutan banget. Jadi dia paranoid sampai kalau misalnya dia main ke rumah saya, kita kan maksudnya nggak serumah ya, dia udah sendiri punya rumah sendiri lah gitu. Jadi kalau pas main seminggu sekali, dia tuh ngomong takut, cek gini. Terus saya bilang nggak usah takut, kan ada firman. Terus satu hari dia ceritanya tuh pergi ke satu dokter. Dokter itu tuh udah profes, dia beberapa dokter, tapi dokternya bilang nggak apa-apa, yang terus mesti terapi tetap dijalanin, tapi terus dia pergi ke satu dokter itu katanya profesor dokter, dia ngomong katanya, terus anak saya kan di ngomongin yang serem-serem tuh Pastor, yang ginilah gitulah, terus saya bilang, saya kan selalu nguatin dia, kalau misalnya apapun saya nguatin pakai firman ya, maksudnya nggak usah takut. Maksudnya anak mantu cucu orang benar tuh perkasa di bumi, angkatan orang benar diberkati gitu loh. Terus kita kan kasih tahu lah yang benar, yang bagus-bagus lah tentang berkat rumah tangga segala macam. Anak saya tuh masih rada ketakutan, apa itu yang bikin menyebabkan dia tuh keluar dari pagar perlindungan gitu loh. Walaupun dia sih ngomong dia percaya sama Tuhan, dia doa, tapi di sisi lain dia juga ada ketakutan gitu loh, Pastor. Thank you. Ya, thank you, Cik Christine, untuk pertanyaannya. Ya, yang pertama, perihal istilahnya yang tadi dikatakan, kalau pasangan kita salah satu yang tidak kudus bagaimana? Ya kan? Nah, ada ayatnya loh ternyata, 1 Korintus 7 ayat yang ke-14.
1 Korintus 7 ayat yang ke-14. Di situ dikatakan, karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Apa sih artinya? Artinya, kalau kita tahu pasangan kita tidak benar, kita harus ambil posisi, kita yang sadar betul, kita harus ambil posisi untuk menguduskan dia. Dengan cara apa? Kita doakan dia. Kita menjadi pensyafaat. Kita berdiri di antara dia dengan Tuhan. Kita sebagai imam yang sebagai perantara, sebagai pensyafaat buat orang yang tidak kudus ini. Jadi bagaimana yang harus kita lakukan? Ya, ambillah peranan sebagai pensyafaat. Nah, lalu apakah istilahnya dengan begini kita mentolerir perbuatan dia? Oh tidak. Kita tidak mentolerir perbuatan dosanya dia. Tetapi dalam doa-doa kita bisa minta Tuhan celikkan matanya. Dalam doa-doa kita bisa minta Tuhan sadarkan dia. Kita renungkan. Ketika Sodom dan Gomora dihancurkan Tuhan. Tuhan bilang apa? Janjinya sama Abraham berapa? Berapa orang? Harusnya kan Lot, istrinya, dan anak-anaknya ikut mati dong. Iya kan? Terakhir itu ternyata tidak kan? Kenapa? Karena Tuhan lihat Abraham bersyafaat buat Lot dan keluarganya. Jadi doa syafaat kita buat seseorang itu nggak akan pernah dianggap sia-sia oleh Tuhan. Ya, jadi jangan pernah kita merasa rugi. Kita merasa, apa iya sih doa saya didengarin Tuhan gitu. Oh, pasti doa kita didengarin Tuhan. Kapan waktunya dijawab Tuhan? Ya kita nggak tahu. Ya kan, yang penting kita terus bersyafaat. Jadi jawaban atas pertanyaan pertama seperti itu, Ci Christine. Ya. Jadi terus aja doain. Doain terus. Doain. Dan dia juga mulai harus bisa tunjukkan sikap ketika ikut dibawa-bawa ke tempat dukun dan lain-lain begitu, ya jangan mau ikutan gitu kan. Gitu. Dan ketika setiap hari doakan suaminya. Doakan suaminya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua mengenai cucu yang belum bisa bicara lancar, kita tahu mulut kita tuh punya kuasa. Iya kan? Jadi mulai orang tuanya berkata-kata menubuatkan untuk anaknya bisa berbicara dengan normal. Peristiwa ini pun saya alami sendiri. Untuk anak saya yang kecil, kalau apa-apa ngomong cuma yoi, nggak bisa ngomong satu kalimat, cuman pokoknya kata-kata yang nggak umum dikatakan dan tidak bisa merangkai dalam satu kalimat. Tetapi setiap hari saya terus menubuatkan buat anak saya bisa berkata-kata dengan normal, bisa berkata-kata dengan normal, bisa berkata-kata dengan normal. Bahkan anak saya yang kedua ini punya linguistik skill-nya luar biasa. Dia bisa belajar bahasa asing secara otodidak. Saya bingung. Waduh, luar biasa. Dia cuma dengerin dari YouTube, dari baca bukunya. Dia bisa. Bahkan huruf-huruf kanji dia bisa. Bahasa Jepang yang buat saya, wow. Dia bisa gitu. Itu bukan karena bukan karena gimana-gimana, tapi karena saya memperkatakan firman Tuhan. Jadi fungsinya orang tuanya, tolong sampaikan Ci ke anaknya, ke orang tuanya, ayo
Forget it lah, omongan dokter lah, apa segala macam. Mari berdiri atas firman Tuhan. Gunakan perkataan yang positif terhadap anaknya. Terus perkatakan, terus perkatakan, terus perkatakan. Pasti satu hari mujizat akan terjadi. Anaknya akan bisa berkata-kata dengan normal. Ya. Jadi ayo jangan gini. Paranoid itu membuka celah untuk kita mikirnya jadi ngelantur. Iya kan? Kita jadi percaya hal-hal, oh kan dia kan punya gelar. Jadi saya harus percaya dong omongan dia. Perkataan Tuhan itu di atas perkataan manusia. Sebanyak-banyaknya gelar seseorang, perkataan Tuhan itu lebih powerful. Itu yang harus dipegang. Kalau saya boleh saksikan, sedikit aja. Anak saya yang besar, sekian belas tahun yang lalu, itu sempat mengalami sakit panas yang nggak jelas penyebabnya apa. Dari siang tengah hari sampai tengah malam, itu suhu tubuhnya tidak kunjung turun dari 41 derajat. Itu udah panasnya kayak apa. Dokter udah gimana. Sampai satu titik dokternya bilang, udah Pak, cari rawat inap saja. Cari kamar dirawat inap. Singkat cerita, ketika saya mau daftar ke rawat inap, sebelum ada bangku di dalam perjalanan itu, saya duduk dan saya berdoa. Saya berusaha menenangkan diri saya ambil waktu berdoa, saya tanya Tuhan, Tuhan maumu apa? Tuhan balik tanya, kamu mau anakmu seperti apa? Saya bilang, saya mau anak saya baik-baik saja. Dan 3 kali Tuhan bilang, kalau kamu bilang anakmu baik-baik saja, bawa anakmu pulang. Dalam kondisi 41 derajat lebih suhu tubuhnya. Dokter bilang, nekat kamu Bapak. Sampai bikin tanda tangan pernyataan, tidak akan menuntut rumah sakit segala macam. Tetapi ketika saya bawa anak saya pulang, sampai di rumah, suhunya sudah di bawah 41. Subuh saya ukur lagi, sudah semakin normal suhu tubuhnya. Sampai sekarang saya nggak tahu penyebabnya apa. Tetapi saya cuma mau gini, saya pegang atas perkataan Tuhan. Tuhan bilang, kalau kamu bilang anakmu tidak apa-apa, bawa anakmu pulang. Jadi, Ci, ayo gunakan mulut kita. Katakan, bernubuat kata-kata yang positif. Sesuai dengan firman Tuhan. Oke, seperti itu, Ci. Semoga menjawab. Terima kasih, Pastor Jono. Terima kasih, Ibu. Sama-sama, Bu Christine. Tuhan berkati. Luar biasa, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, lovers of God. Malam ini kita sungguh-sungguh dibukakan oleh Tuhan ya. Bagaimana kita ini sebagai orang percaya, jangan sampai kita ditelan oleh iblis. Ya, bahkan sebenarnya saya tadi diingatkan selama Pastor Philip Jono membahas tentang lawan. Kalau ada katanya lawan, itu berarti kan kita ada kompetisi ya, Pastor ya. Ada pertandingan. Padahal kita ini sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah diberikan kemenangan, bahkan lebih daripada pemenang. Jadi kita harus gunakan itu ya, Pastor ya. Betul. Status kita ya, Pastor, sebagai lebih daripada pemenang itu. Jangan sampai kita mau ditelan oleh iblis. Terima kasih banyak, Pastor Philip Jono. Luar biasa malam hari ini kita lovers of God. Dan juga saya sendiri sebagai moderator sangat diberkati. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian lovers of God juga diberkati ya dengan apa yang kita sharingkan malam hari ini. Nah, untuk mengingatkan kembali lovers of God, Bapak Ibu sekalian, kalau ada pertanyaan-pertanyaan atau ada sharing yang Bapak Ibu Saudara ingin tanyakan kepada obrolan mempelai Kristus, saya berikan alamat email sekali lagi, yaitu di Gmail ya, di Gmail Bapak Ibu sekalian. Alamatnya adalah
renungan titik ini manaku, N-nya double, renungan titik ini manaku @gmail.com. Baik, Pastor Philip Jono, sepertinya ini waktu juga yang memisahkan kita. Padahal ini sebenarnya pasti saya rasa masih banyak lagi Bapak, Ibu, Saudara, lovers of God yang ingin bertanya atau ingin sharing, tapi waktu jualah yang harus memisahkan. Tapi saya percaya kita masih punya kesempatan ya, Pastor, untuk di lain waktu kita ketemu lagi di Om Kris. Iya, betul. Mungkin juga lovers of God punya usulan topik yang mau kita bahas. Silakan sampaikan di email tadi. Nanti kita akan bahas sama-sama. Karena saya percaya namanya kita Om Kris, obrolan mempelai Kristus. Kita saling membahas, kita saling berbagi, saling sharing. Saya percaya ini semua akan menguatkan iman percaya kita sebagai orang percaya. Oke. Mungkin kita terpaksa harus menyudahi. Sampai edisi berikutnya, lovers of God, Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus. Sampai bertemu lagi. Iya, lovers of God. Pasti. Tuhan berkati. Terima kasih Thank Tuhan you, Yesus memberkati. Pastor Philip, Ibu Desi.